Baik Bapak Ibu yang sedang berkutat dengan proses pendaftaran PPG tahun 2022. Barangkali ada yang masih mengalami kebingungan menentukan bidang studi PPG apa yang harus saya ambil kalau saya punya ijazah S1 jurusan ini. Nah, karena saya lihat ada banyak pertanyaan yang masuk di channel saya yang masih juga ternyata Bapak Ibu ada yang bingung nentuin bidang studi PPG yang harus diambil. Nah, ini poinnya ada dua Bapak Ibu, bahwa yang pertama itu sesuai dengan yang saya sampaikan di video sebelumnya, linearitas bidang studi PPG yang Bapak Ibu harus ambil itu didasarkan pada ijazah S1 Bapak Ibu, bukan pada mata pelajaran yang diampu saat ini. Ini ada banyak kasus atau kejadian, ada Bapak Ibu yang berijazah S1 Matematika, berijazah S1 PPKN, berijazah S1 Bahasa Indonesia, dan seterusnya, ngajarnya di jenjang SD. Ya, bingung sekarang. Saya harus ambil PPG PGSD apa PPG sesuai jurusan. Oke, nanti saya akan jelaskan. Kebetulan kalau misalnya ijazah S1 tertentu, ada yang boleh mengambil PPG bidang studi PGSD. Dan kalau bidang studi PPG sesuai dengan ijazah S1-nya, misalnya Bahasa Indonesia kan sudah pasti bisa. Nah, itu nanti tinggal Bapak Ibu tentukan mau ambil pilihan yang mana. Kemudian, yang kedua, bidang studi PPG ini bisa diambil lintas jenjang Bapak Ibu. Maksudnya bagi Bapak Ibu yang ngajar di SD, misalnya ijazahnya Bahasa Indonesia, Fisika, PPKN, dan lain sebagainya, tidak harus mengambil bidang studi PPG, PGSD sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu sekarang, tetapi boleh lintas jenjang. Artinya boleh mengambil bidang studi PPG di SMP atau SMA. Mungkin pertanyaannya, apakah nanti harus pindah ketika saya dapat serdik? Belum tentu, tergantung Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu harus cek betul. Di mana ngeceknya? Nah, Bapak Ibu harus punya ini referensinya. Yang pertama, surat edaran dari Direktur PPG tanggal 4 Februari 2022. Dan yang kedua adalah Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Nanti Bapak Ibu dapatkan filenya di deskripsi pada video ini. Saya akan cantumkan linknya. Sehingga Bapak Ibu dengan jurusan apapun nanti bisa ngecek di sini. Ya, tidak mungkin saya jelaskan banyak jurusan. Saya akan berikan satu contoh kasus saja. Misalnya saya ijazah S1-nya adalah pendidikan fisika. Sekarang ngajarnya di SD. Bidang studi PPG apa yang harus saya ambil dan apakah nanti saya bisa sertifikasi di SD? Oke, yang pertama Bapak Ibu cek di sini di linearitas kualifikasi ijazah dengan bidang studi PPG dalam jabatan tahun 2022. Cari PGSD karena Bapak Ibu kan ngajarnya di SD. Dan lihat di sini yang di paling kanan ini, kan ada kolom program S1 atau D4. Artinya ini adalah ijazah S1 yang boleh melamar bidang studi PPG PGSD. Tadi kan fisika ya. Nah, kalau kita cek di sini tidak tercantum pendidikan fisika, sehingga pendidikan fisika tidak boleh mengambil bidang studi PPG PGSD. Kalau pendidikan bahasa Indonesia boleh, pendidikan IPA boleh, pendidikan IPS boleh, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan boleh, matematika boleh, dan seterusnya yang ada di sini. Itu boleh, tapi fisika nggak boleh. Nah, sekarang kalau nggak boleh fisika ngambil PPG untuk PGSD, lalu apa yang saya harus ambil? Nah, sekarang Bapak Ibu cek ke bawah. Kalau fisika kan nanti rumpunnya ke IPA di SMP dan fisika di SMA. Kita cek dulu ke IPA. Oke, pendidikan fisika boleh mengambil bidang studi PPG IPA. Kemudian ke bawah lagi, fisika, bidang studi fisika ya, bisa diambil oleh ijazah S1 pendidikan fisika. Nah, berarti Bapak Ibu tinggal ambil mau pilih IPA atau pilih fisika. Tentu nanti materinya kan akan berbeda. Kalau bidang studi PPG IPA ya nanti materi PPG-nya ya IPA, rumpun IPA semua, ada biologi, ada fisikanya, ada kimianya. Tapi kalau pendidikan fisika ya khusus di fisika saja. Nah, Bapak Ibu silakan tentukan pilihannya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan berikutnya yang tadi, apakah nanti setelah saya dapat serdik IPA atau fisika harus pindah ke SMP atau SMA? Apakah tidak boleh ngajar di SD dan sertifikasi di SD? Untuk pertanyaan itu Bapak Ibu cek di sini di Permendikbud nomor 16 tahun 2019. Ini yang ini SMP ya. Saya akan carikan yang SD. Karena yang ngajar di SD kan itu. Nah, ini guru kelas.
bidang mata pelajaran guru kelas. Di sini cek, bidang mata pelajaran guru kelas itu linear dengan bidang studi sertifikasi apa saja. Nah, tadi kan IPA atau fisika ya. Kalau Bapak Ibu ambil IPA atau fisika. Nah, ada di sini kode 057, IPA, fisika. Berarti boleh sertifikasi di SD. Kemudian di sini fisikanya bawah lagi. Nah, di sini 184 fisika. Bisa sertifikasi di SD sehingga Bapak Ibu tidak perlu pindah mengajar ke SMP atau SMA. Kalau memang Bapak Ibu masih mau di SD, kan gitu. Nah, bisa dipahami Bapak Ibu ya. Seperti itulah contohnya cara menentukan bidang studi yang sesuai dengan ijazah S1 Bapak Ibu. Bapak Ibu ingat sekali lagi cek di sini. Ini kan yang di kolom paling kiri ini adalah bidang studi PPG yang disediakan sekarang. Kemudian ijazahnya ini yang paling kanan. Ya, lihat ijazah S1 Bapak Ibu. Pegang itu ijazah apa? Maka cek biar lebih cepat itu ke rumpunnya. Misalnya yang tadi fisika. Nah, fisika kalau Bapak Ibu ngajar di SD, di sini kan tidak boleh karena tidak ada tercantum pendidikan fisika. Berarti ke rumpunnya langsung ke IPA atau langsung fisika. Nah, kemudian subjeknya itu apakah boleh digunakan di SD? Bapak Ibu cek di sini. Kan guru kelas itu linear dengan bidang studi sertifikasi apa saja. Nah, oke, jelas ya. Ini sama juga untuk Bapak Ibu yang berijazah S1 yang lainnya. Sehingga tidak ada lagi Bapak Ibu yang ditolak pengajuannya dan lain sebagainya. Kemudian juga saya perlu sampaikan untuk di pengajuannya Bapak Ibu. Di sini nanti hati-hati. Ya, untuk di perguruan tinggi ini kan saya rasa nggak masalah. Yang dua ini, ya, jenjang bidang studi dan bidang studi. Kalau di program studi ini kan, ya Bapak Ibu pasti tahu sudah. Lihat di ijazah Bapak Ibu masing-masing. Itulah program studi. Nah, ini bidang studi PPG yang Bapak Ibu ambil itu apa? Misalnya kalau tadi pendidikan S1 fisika, mau mengambil bidang studi PPG IPA, maka di sini ubah jenjangnya jadi SMP. Kemudian kalau ngambil bidang studi PPG fisika, berarti di sini jenjang bidang studinya ubah jadi SMA. Karena ada saya lihat yang mempunyai ijazah S1 bahasa Indonesia, di sini sudah memilih ya bidang studi PPG-nya bahasa Indonesia, tapi di sini diisinya sekolah dasar. Ya ditolak. Karena di SD itu kan tidak ada bidang studi PPG bahasa Indonesia, yang ada itu PGSD. Itu hati-hati Bapak Ibu. Kalau memilihnya bahasa Indonesia berarti di sini jenjangnya SMP atau SMA. Nah, itu nanti biar tidak ditolak. Biar mudah-mudahan Bapak Ibu dengan mengecek betul di kedua file tadi, mudah-mudahan sekali Bapak Ibu mengajukan pendaftaran sudah langsung diterima. Dengan catatan ya persyaratan lainnya sudah memenuhi. Biar tidak ada lagi yang ditolak di linearitas ini Bapak Ibu. Oke, demikian video tutorial singkat ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Terima kasih.